Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 September 2022 dengan judul Dia Menetapkan Langkahku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan besar bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami tidur dengan begitu nyenyak Tuhan. Hingga di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Ini bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karena kebesaran dan rahmat Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kehidupan para pengikut Tuhan lebih dari apa yang menjadi anggapan banyak orang. Itu tidak seluruhnya hanya terdiri dari kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Sifat-sifat ini penting, tetapi diperlukan juga keberanian, kekuatan, tenaga, dan ketabahan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah jalan penyangkalan diri yang sempit. Untuk memasuki jalan itu dan maju melalui kesulitan dan kekecewaan memerlukan orang-orang yang tidak lemah. Diperlukan orang-orang yang tangguh, yang tidak menunggu sampai jalan rata dan tiap rintangan disingkirkan. Orang-orang yang akan mengilhami dengan semangat yang segar kepada para pekerja yang semangatnya kendur dan usahanya mundur. Orang-orang yang hatinya dihangatkan oleh kasih keagamaan dan yang tantangannya kuat melakukan pekerjaan Tuhannya. Sebagian yang melakukan pekerjaan sebagian utusan Tuhan adalah orang lemah, tidak berani, tidak bersemangat, dan mudah patah semangat. Mereka perlu didorong. Mereka tidak memiliki ciri tabiat yang positif, yang memberi kemampuan untuk melakukan sesuatu roh dan tenaga untuk mengabarkan semangat. Mereka yang mau meraih sukses haruslah berani dan penuh pengharapan. Mereka harus menumbuhkan bukan hanya sifat-sifat yang pasif, tetapi juga yang aktif. Sementara mereka harus memberikan jawaban yang lembut untuk merendahkan kemarahan. Mereka harus mempunyai keberanian seorang pahlawan untuk menolak kejahatan. Dengan keramah tamahan yang menahan segala hal, mereka memerlukan kekuatan tabiat yang akan menjadikan pengaruh mereka menjadi satu kuasa yang positif. Dalam tabiat yang benar dari para pengikut Tuhan, ada sesuatu yang tak dapat dikekang dan tak dapat dibentuk atau dikalahkan dengan keadaan-keadaan yang bersifat merugikan. Kita harus memiliki tulang punggung moral, suatu integritas yang tak dapat disanjung, disuap, atau ditakut-takuti. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman
461 sampai 462. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu menolong, membantu, dan meringankan beban langkah kehidupan kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Kehidupan para pengikut Tuhan lebih dari apa yang menjadi anggapan banyak orang. Itu tidak seluruh hanya terdiri dari kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berkatilah Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dan juga dusun, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Seperti belajar interaktif, Alkitab online, KPA, KKR, kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia, para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan dosen. Hikmat sorga juga Tuhan berikan untuk mereka mendidik anak-anak di setiap lembaga pendidikan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga fokus melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus percaya berharap hanya kepada Tuhan setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.